A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan melanjutkan dalam pembahasan kitab Qurratul Uyun dalam bait sirarukum azabukmu ja'a fil khobar aradilul amwati azabul bashar, yang artinya sejelek-jeleknya kalian adalah orang yang hidup membujang. Itu telah datang dalam satu hadis, sejelek-jeleknya orang mati adalah yang mati membujang. Bahwa seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW. Laki-laki itu bernama Ukaf. Nabi SAW bertanya kepada Ukaf, "Hai Ukaf, apakah engkau sudah mempunyai istri?" Ukaf pun menjawab, "Belum." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau mempunyai budak perempuan?" Ukaf menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau orang yang kaya, yang baik?" Ukaf menjawab, "Saya adalah orang kaya yang baik." Beliau menegaskan, kata Rasulullah, "Engkau termasuk temannya setan. Seandainya engkau seorang Nasrani, maka engkau adalah salah seorang pendeta di antara pendeta-pendeta mereka. Sesungguhnya sebagian dari sunnahku adalah nikah. Maka sejelek-jelek kalian adalah hidup yang membujang. Sejelek-jeleknya orang mati adalah yang mati membujang." Nabi SAW bersabda, "Wahai segenap pemuda, barang siapa mampu memikul beban keluarga, maka nikahlah." Di dalam riwayat lain, barang siapa yang mempunyai ongkos kawin, maka kawinlah. Dan barang siapa mampu memikul beban keluarga, maka nikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Sedangkan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan benteng baginya. Maksudnya adalah dapat meredam nafsu birahi. Rasulullah SAW bersabda, miskin, 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 laki-laki yang tidak mempunyai istri. Ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia mempunyai banyak harta?" Nabi SAW menjawab, "Meskipun dia mempunyai banyak harta, kalau dia tidak mempunyai istri, miskin, miskin, miskin." Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Miskin, miskin, miskin, seorang wanita yang tidak mempunyai suami." Ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia mempunyai banyak harta?" Nabi SAW menjawab, "Meskipun dia mempunyai banyak harta, wanita yang tidak mempunyai suami, miskin, miskin, miskin." Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mampu untuk nikah, maka hendaklah nikah. Kemudian jika ia tidak mampu menikah, maka ia tidak termasuk golongan umatku." Jadi kalau mampu untuk menikah, nikahlah. Kemudian jika ia tidak mau menikah padahal dia mampu untuk nikah, maka dia tidak termasuk golongan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila seorang laki-laki menikah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah dia selalu bertakwa kepada Allah dalam menyempurnakan setengah yang lainnya." Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menikah karena menjaga diri, maka bantuan atau pertolongan Allah SWT pasti datang kepadanya." Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang menikah karena taat kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dan memelihara dirinya." Nabi SAW bersabda, "Nikah adalah sunnahku. Barang siapa cinta kepadaku, maka hendaklah melaksanakan sunnahku." Dan dalam riwayat lain, "Barang siapa yang membenci nikah, maka dia tidak termasuk golonganku." Nabi SAW bersabda lagi, "Kawinlah kamu semua dan berketurunanlah, karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat terdahulu kelak pada hari kiamat." Dalam riwayat lain dikatakan, "Karena sesungguhnya aku membanggakan jumlah kalian atas umat-umat terdahulu kelak pada hari kiamat, termasuk bayi yang keguguran sekalipun." Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak menikah karena takut miskin, maka dia tidak tergolong umatku." Dalam hadis lain, perawi menambahkan kalimat,
maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan diserahkan kepada dua orang malaikat yang akan menulis di antara kedua matanya sebagai orang yang menyia-nyiakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan bergembiralah dengan rizki yang sedikit. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menikah karena Allah SWT dan menikahkan karena Allah SWT, maka dia berhak menyandang sebagai wali Allah. Nabi SAW bersabda, keutamaan orang yang berkeluarga atas orang yang bujangan seperti halnya keutamaan orang yang berjuang dengan orang yang berdiam diri. Sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga lebih baik daripada 82 rakaat sholat yang dilakukan oleh orang bujangan. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, dunia itu laksana perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita soleha. Dan di dalam satu riwayat, dunia itu laksana perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang dapat membantu suaminya di dalam urusan akhirat. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, tak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang mukmin setelah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik baginya daripada memiliki istri yang solihah yang jika suaminya memerintahkan suatu kepadanya dia selalu taat jika suaminya memandangnya. Dia menyenangkan jika suaminya menyumpahinya, dia selalu memperbaiki dirinya. Dan apabila suami meninggalkannya atau bepergian, dia pun bisa menjaga diri dan harta suaminya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menikah bahasanya nanti akan dilanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab.